Farida, mana Farida? Oh ini ada Farida. Oke. Raisa. Farida. Terus kita bikin lagi. Habis Raisa, bla 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 Farida not found. Deri Yamsi sama Nur Fadila. Deri Nur. Deri mana Deri Yamsi? Nih. Deri Yamsi. Nur Fadila. Nur Fadila. Smartphone. Raisa, Zalfa bukan Zaifa. Zalfa, Kirana, Farida. Farida ini namanya apa ya? Farida PNG bukan JPG. Oke. Deri Nur. Oke. Loh ini si Nur kenapa gini fotonya? Oke, kita cek dulu ya. Si Nur Fadila sendiri ya agak gepeng fotonya. Fill. Oke. Object fill. Kita bikin di sini object fill. Oke. Nggak mau ya sih. Malah jadi gepeng seorang object fill. Oh ini agak gepeng sendiri ya. Zoom. Object contain udah tadi. Nah kita pakai object cover. Nah sip, biar nggak gepeng si Nur. Mulyadi Taufik. Oke. Mulyadi Taufik. Taufik lagi Taufik. Taufikur Rahman kan susah banget. Taufikur Rahman. Oke. Mulyadi mana? Mulyadi. Oke. Nah nggak ada nih. Mulyadi ini apa nih? PNG dia. Taufik Nur Rahman ini apa? JPG. Oke. Mulyadi. Oke.
Taufik. Oke, terus Anggi Astriani. Astri. Anggi Lolo JPG. Oke, terus Astriani. Oke. Astriani. Anggi Astriani. Oke, Hanifa. Hanifa. Terus maksud lagi siapa? Wahidi. Hanifa Wahyudi. PNG. Hanifa JPG. Oke. Oke, sip. Oke, good, udah semua. Sip, pas jam 10 kita langsung masuk ke sign up. Login aja dulu. Login. Oke, backgroundnya begini. Oke, forgot password. Login. Oke. Mana nih? Login belum ada ya. Out. Di dalamnya ada register. Di dalamnya ada login. Register, kita kasih index JS function index register. Oke. Kok register sih? Salah dong. Tanggung. Index JS. Login. Oke. Nah, ini agak tricky nih di login nih. Kita bikin flags. Justify center item center screen. Oke. Full, kita bikin full. PG gray 500. Oke, kita bikinnya grid md grid colsnya 2, gapnya 0. Oke, kita bikinnya class form left. Kita bikin di sini. Nah, ini apa nih? Ini gambar ya. Ini gambar ini nanti dikirimin ya, Hanifa. Si gambar ini nih, gua nggak ada gambarnya.
uh, nah ini sih. Oke. Kita masukin dulu dong. Navigasi. Login mana login? Ini. Login. Nah, karena login ini nanti kalian harus hati-hati nih kalau misalkan punya halaman kayak gini. Karena login itu dia nggak pakai footer, maka mau nggak mau ya footernya harus hilang. Nah, ini agak tricky nih. Oke, kita bikin di sini dulu login index login. Kalau misalkan kita masukin ya nanti itu footernya pasti ke bawah. Oke, kita cek. Nah, ini footernya pasti ada. So, gimana cara kita ngilangin footer? Itu adalah kita pergi ke app. Nah, ini ada footer nih. Baru nanti di sini kalian harus bikin kondisi JavaScript-nya. Kita cek ya. React get routers path. Kita harus cek berdasarkan URL-nya yang eksis sekarang. Nah, kalau misalkan yang eksisnya selain login dan register, logikanya kan gitu. Kalau yang eksis di sininya nih bukan login dan register, footernya muncul. Tapi kalau login atau register yang ada di sini itu harus hilang footernya. Nah, maka kita bikin match path is location. Nah, ini nih kita ambil, taruh di sini. Nah, kita ambil, taruh di sini. Oke, coba kita debug location path name. Oh, ada duplikat. Nah, ini ada /login. So, kita ambil di sini kondisi if kok gini sih? Path name mana? Location path name sama dengan login or location path name sama dengan register. Nah, ini muncul kalau misalkan dia bukan login dan register, maka kita kasih di sininya bukan, tidak sama dengan login, tidak sama dengan register, maka footer komponennya muncul. Nah, mana dia? Oh, dia masih muncul. Login dan register bukan. Dar, login dan register. Oke, coba gini dulu. Hidden. Kalau path name-nya login, kita kasih kondisinya di sini hidden. Tapi kalau bukan block. Nah, ini berarti udah nggak perlu atasannya. Oke,
hilang. Oke, kita coba cek sekarang kalau ke home. Nah, muncul destination, muncul local about us, muncul kalau ke login. Nah, hilang. Oke. Tapi sayangnya di login kita udah kepotong sama navigasi. Kita cek navigasi, ketinggiannya berapa? 14. Berarti 100 dikurangin 14. Oke, mana tadi? Biar dia nggak ke scroll. Ini kan ke scroll nih, jadinya jelek. 86. Loh, nggak ada 86. 80 adanya, kekecilan. Kita ambil dari sini aja. 56 px. 56 ya. Oke, kita cek di login. Berarti nggak 100 dong, kalau nggak salah 1000 ya. Dia nggak mau. Bentar, kok mikir dulu. Dia supaya ini gini aja. Oke, ini screen tetap kita setupnya di sini di navigasi. Kita bungkus dulu. Div. Nah, kita kasih class name. Kita atur CSS-nya. Location bla bla bla. Dia di sini absolute. Z10. Topnya 0, leftnya 0, right nya 0. Tapi kalau bukan biarin aja. Nah, oke. Nggak ada scroll lagi. Tapi kalau ke home, oke, masih ada. About us, oke, masih ada. Kita ke login, oke, nggak scroll. Sekarang di login. Nah, ini tadi sih kalian belum ngirim ya gambarnya. Oke. Bang di grup tapi makanya belum ngirim ya. Oke. Ntar gua cek dulu. Login ini kayak gini ya. Gimana enaknya? Gini aja. Kita kasih max H 100 VH ya, berarti jangan 100, kita bikinnya 80 VH. Oke. Ini belum ada ya. Kita bikin di sini dulu. Login. Nah, baru kelihatan. Login. Kok login sih?
10. Nah, sip. Kita bikinnya rounded L sama dengan LG 2XL. Nah, oke. Agak melengkung. Ini yang R. Nah, oke. Class name font pop bold text 3XL. Kita bikinnya teks terus warna. Oke. Nah, dia nggak bold ya. Kita pop semi bold. Oke, kita bungkus seperti ini. Enggak, text centers. Iya, text centers. Oke, sekarang tinggal kita kan tekan next ya. Kita ambil input. Kalian tuh pakai mana sih? Input. Oke, kita ambil di sini div class mt14, size nya sm. Labelnya nggak perlu. Nah, oke. Sekarang kalian mau ada border, varian border, varian. Nah, oke. Kita bikinnya di sini berarti gini ya. W nya full. W full ini berapa sih? W full 100%. Berarti kita jangan 100%, kita bikinnya 90%. Kegedean ya. Kegedean ya 90%. Jangan 60% berarti. 70. Nah, oke. Kita nanti sesuaikan gambar dari kalian dulu kali ya. Kok perlu itu? aja dulu. Kasih 60. Password. Nah, ini password agak tricky. Oke. Kita copy. Use it. Import use state. Nah, aduh, icon matanya nggak ada lagi ya. Kita cari icon mata dulu.
aja. Aduh, bukan iPhone 8 dong, Ionix. Nah, mana sih kok dia nggak searching? Loh, searchingnya nggak jalan dia. Home nggak jalan sih. Home, error lagi websitenya. Mana nih? Mata. Oh, nggak ada. Oh, ini baru ada nih. Telat responnya. Instalasi gini. Mana yang npm? React Ionic. Oh, ini mah React.js ya. Iya, ini mah React.js. React Native. Kita copy di sini. Mana tuh index.js? Public index.html. Oke. Sekarang kita ambil gambarnya. Is visible. Oke. Oke. Size nya kita kecilin jadi SM. Kok ini dihapus? Oke, kita atur ini udah ada ya, Maxway XS enggak, MT6. Nah, ini kayaknya gue bikin paddingnya kurang deh. Oke, paddingnya 14. Nah, ini kita kasih 65. Nah, forgot password. Gua nggak ngerti ya sebenarnya. Ini harusnya ada placeholder ya, cuma kan ini udah diisi, udah ada isinya nih. Oh, dia ada placeholdernya. Oke, nggak apa-apa, kita bikin placeholdernya. Input your password. Oke, input your email. Atau nggak ada input your, ini nanti pastiin aja ya, Hanifa, placeholdernya Iya, apa. Bang. Soalnya kan kalau ini udah diisi ya, gua nggak ngerti nih nanti nih tulisannya apa, kayak gininya nih kan ada beda nih.
nanti dihilangin aja dulu buat sementara. Forgot password mana sih di mana? Oke, di sini underline, dia pakai apa di sini? Oh ini ya, forgot password Techstar text XS MT nya 2. Kayak di sini berarti. Loh, pantesan aja. Nah, oke. Oke. Sekarang tinggal tombol button, mana button? Log in. Oke. Kelas MT6 UW WS min max W max W max max W XSM lah, kita coba kasih. Oke. Oh, dia nggak berubah guys, kita ganti colornya. Oke, bisa. Background DG sama dengan text white, font medium. Oke. Text LG. Nah, oh enggak, bentar. W nya kita bikin 20, kecilan. W kita bikin 40. Oke. Teks LG auto. Enggak, H nya kita bikin 16 14, kegedean 10. Nah, oke. Terlalu gede, kita bikinnya 8. Kurang
shadow. Text center NX auto. Oh, dia nggak mau, dia harus dibungkus. NX auto, MT nya 12. Flex justified center. Oke. Don't have account yet, sign up. Oke. Nah, ini aja. Dan have account yet, sign up. Nah, oke, nih Pak, kita sekarang butuh gambar ya. By the way, udah dikirim belum ya gambar loginnya? Gambar login udah bang. Udah ya, ntar gue coba cek. Oh, kita lagi di sini, kita sesuaikan. Tar. Mana nih? Mana gue? Si Mas belum ngirim ya? Belum ngirim nih si Masnya nih. Si Mas tuh ada di Zoom gak sih? Oh, ada bocahnya. Turu kali bang. Tapi kagak ngirim dia. Pop. Nah, atau nggak kirim aja. Siapa? Ini Pak, kirim ke email. Nah, ini email gua mana ya tulisannya? Nah, ini. Nah, ini nih. Di sini nih, Hanifa. Mana? Kirim di sini nih. Oh ya nanti. Biar gue sekarang bisa langsung pasang si gambar itu. Oh iya, gue taruh di chat aja. Kenapa gue taruh di sini? Nih, gue taruh di chat ya. Nah, ini Hanifa taruh di, gue taruh di chat Google. Ditaruh di chat Google Meet. Ini sama nggak sih nih? Oh, sama. Iya bener ini Hanifa. Gambarin aja nih yang digambar background login sama gambar yang dibuat loginnya itu, boxnya itu. Nah, itu lo kirimin aja. Video di landing page belum bang? Oh iya, kalau misalnya ada ya sekalian nggak apa-apa.
Kalau mau sekalian ya apa kiriman sekalian. Oh gua masukin gambar ini aja dulu kali ya biar kelihatan agak enak kelihatannya. Nah ini nih, ini ada 3 guys, kok gua ada 4 sih, banyak banget. Bintan mangrove .jpeg. Oke. Kalau udah dikirim kabarin ya Anifa ya. C1. Oke. C1 kopi. C2 Udah bang. udah ya. Oke, nanti gua buka. Gua masukin depanan dulu. C3, C4, ini apa dia, Bintan. Oke, museum tsunami, museum tsunami JPG. Ini apa, Danau Toba, Taman Marzuki. Oke. C2, C3, C4. Oke. Bintan mangrove. Lagoy.
Museum Tsunami, Museum Tsunami Goceng Aceh. Danau Toba, Danau Toba. Oke, Jeban, Kabupaten Toba. Taman Ismail Marzuki 12.000. Jakpus. Nah, oke. Nah, ini nih yang repot nih, gue nggak ada gambar. Oke, gue masukin aja yang mana aja. Ini U1, U2, U3. Anggi, Lolo, Astriani, Diriamsi. Oke. Oh, Qatar ya. Oh, ini nggak ada nih. Astriani. Loh, kok dia kotak sih? Rounded full kan? Oh, pantesan. Ini nggak di sini harusnya. Nah, ini siapa nih? Astriani ini nih. Gepeng dia. Objek contain. Oke. Objek gede ya sih Astriani ini jadinya ya. Kita jangan kelihatan pakai Astriani deh. Oh, Hanifa. Nah, oke. Kok gini sih? Tapi nah, sip. Nah, ini nih yang repot nih.
di sini berarti. Full. Full. Screen. Nah, oke. Udah sejajar semua. Mana sih deskripsi? Nah. Oh enggak dong, ini tuh nggak usah dikasih kayak gini. Ini aja dikasih 100 px. Nah, oke. Udah sejajar semua. Tinggal video coba. Kita ambil gunung, gambar login. Ini beres ya. Asset image. Wah, ini kebalik ya. Oke, kita coba cek. Tailwheel. Wah, ini yang repot nih, kalau di React nih nggak bisa kayak gini. Extend. Oke, kita bikin src asset image. Mana tadi gambar gunung? Foto gunung pg login. Titik mana sih gambar foto gunung? jpg. Gambar login png. Oke. pg gunung. Enggak dong.
Iya bener BG Gunung. URL-nya kemana sih dia? Tailwind, src, assets, image, foto gunung jpeg. Oke, bener padahal. Baik. Coba kita render ulang. Oh, kalau foto login nggak perlu. BG login from asset image gambar login. Tadi mana nih gambar login? Loh, oh ini di sini. Tapi ku berada. Oke, terakhir. Nanti besok jam berapa bisanya kalian ya, Hanifa? Lu? Bisa jam berapa aja sih kalau saya, cuma kalian nggak tahu nih bang. Ya udah gini aja nanti, besok kan paling gua baru bisanya malam ya. Nah kebetulan gua agak free nih dari habis maghrib. Ya nanti kalian, lu tanya aja ya sama anak-anak, bisanya jam berapa. Sembari ya saran gue sih itu ya, kalian eh, ngejar templatenya di Figma, dibuat, karena kan kalian sampai Selasa ya, jadi ya mau nggak mau sih harus, mungkin kalian ada zoom meet lagi gitu buat bahas Figma, karena kan yang tahu kan kemarin tuh lu sama siapa gitu yang cowok sempat meet itu. Nah nanti paling dibahas aja terkait ketidakmungkinan beberapa hal yang ada di sini nih, karena nanti bakal jadi jauh lebih absurd mungkin buat kalian ya. Nah yang paling memungkinkan tuh sekarang tuh kayak contoh forgot password nih mungkin. Nah cuman gini nih Hanifa, perlu tahu juga ya terkait forgot password. Di sini kan dia bilang ada inputannya dua ya, ada email, send password, reset instruction. Ini tuh maksudnya apa tuh send password, reset instruksi? Isinya apa nanti dia? Kalau dari tangkap saya bang ya, kan Hah? bukan saya ya. Hah? Ini kayaknya, jadi ketika kita masukin email, terus nanti kan ada kode konfirmasi dari email gitu loh bang. Oh. Baru nanti kita taruh nih misalnya angkanya 2345. Oh. Itu sih kayaknya. Oke, itu sebenarnya bagus ya fiturnya. Cuman Hanifa perlu tahu juga nih. Karena Hanifa di sini jadi apa ya dia? Sebentar, gue cek dulu ya. Buat Hanifa mana? Oh, website. Jadi website programmer coba. Iya bang. Express send email. Nah,
Express.js node mailer. Oke. Nah gini Hanifa, untuk Hanifa bisa ngirim email pakai Express. Kalau kita lihat di salah satu artikel ya yang udah dibuat sama orang. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sebentar. Email sends. Nah, kita contohin aja deh strukturnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dimana kita tuh butuh library namanya NodeMailer. Oke, kita butuh library namanya NodeMailer. Kita coba cek NodeMailer ya. NodeMailer. Nah, oke. Nah, NodeMailer ini kita butuh host. Butuh host itu dalam artian server ya. Server untuk ngirim email. Nah, nanti kita juga butuh karena butuh server, karena di sini ada port, maka kita butuh server. Servernya contoh ini nih, smtp forward email.net. Ini sampel sebenarnya. Nah, nanti di sini kita butuh user email. Iya betul. Loginnya, untuk login emailnya. Ada usernya sama passwordnya. Buat apa? Buat nanti kan kalian login ke Gmail, bahasanya gitulah. Mungkin kalau misalnya ini Gmail ya Gmail gitu. Ini akun email Gmailnya, ini password Gmailnya. Nah, kalau kalian mau login ke Gmail kan kalian butuh itu ya, akun sama password. Nanti kalau kalian login, kalian bisa lihat apa emailnya terkirim ke siapa aja, terus ada email masuk apa enggak gitu. Tujuannya sebenarnya buat ini, kenapa dia ada user sama password. Nah, di sini kita butuh server, dibuka portnya, kita butuh port publiknya, terus sama domain lah bahasanya gitu. Karena kan kita nggak mungkin pakai @gmail ya, karena @gmail nggak bisa. Kita harus butuh email sendiri, kayak contoh misalkan at uh, @bumn.com. Nah, contoh kayak gitu, berarti kita punya domain BUMN. Nah, kita punya website, kita punya server sendiri. Nah, baru nanti kita bisa set up emailnya mau dikirim ke siapa. Nah, itu nanti bisa berhasil. Nah, jadi pertanyaan, kalian ada server enggak? Kayaknya ada sih bang dari mitranya, mungkin nanti bakal disediain deh. Nah gini. Oke. eh Hanifa tahu 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 maksud server enggak? Itu aja dulu. Yang Hanifa tahu nih, Hanifa nih belajar berapa lama ya di sana nanti? Sekarangnya belajar berapa lama? Dari mitranya. Maksudnya belajar ini baru belajar ini maksudnya. Bukan, di mitra itu Hanifa tuh kontraknya berapa lama belajarnya? 5 bulan ya. Nah, ini masuk ke bulan berapa nih? Bulan kelima. Oh, udah terakhir ya. Oke. Itu full online. Iya bang. Oke, nah yang perlu juga Hanifa tahu itu apa? Hanifa tahu server nggak? Server itu yang ini kan bang, yang kayak input data gitu kan sih? Bukan. Jadi server tuh gini Hanifa. Server tuh sama halnya kayak komputer. Server tuh adalah komputer. Sebenarnya yang kalau Hanifa denger gitu ya. Oh, ada server nggak? Ada server nggak gitu. Nah, server tuh sebenarnya adalah komputer isinya gitu. Karena kalau misalkan Hanifa beli server atau nyewa server, itu berarti Hanifa nyewa komputer gitu. Nah, bedanya kalau misalkan pakai komputer gua sendiri gimana kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau pakai komputer sendiri bisa gitu, komputer atau laptop Hanifa juga bisa jadikan server. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak komputernya Hanifa diakses publik
Jadi contoh saya mau ngebuka laptopnya Hanifa, bisa nggak gitu. Kalau misalkan emang nggak bisa, berarti laptopnya Hanifa nggak bisa dijadikan server. Nah gitu. Nah kenapa kok kita bisa beli server di tempat orang? Karena orang tersebut itu membuka akses komputernya untuk kita, makanya kita sewa sebutannya. Karena sebenarnya kalau kita bilang kita nyewa server atau kita beli layanan server, itu artinya kita nyewa komputer orang. Itu nanti kita bisa remote komputer tersebut untuk kita konfigurasi. Nah, komputer tersebut juga itu bisa dibuka, diakses oleh banyak banget orang, siapapun itu. Cara aksesnya gimana? Apa bedanya dengan saya yang udah nyewa dengan orang lain yang akses? Kan sama aja berarti, sama-sama bisa akses. Nah, ada beda. Kalau Hanifah sewa server, Hanifah bisa dapat akses seluruh komputernya. Apapun itu yang ada di dalamnya. Nah, kalau saya mau akses servernya Hanifah gitu, itu nanti ada yang namanya domain gitu. Makanya ketika Hanifah sewa server, Hanifah bisa melakukan setup domain. Hanifah bisa bikin domain sendiri gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti orang-orang kalau mau berkunjung ke halaman digitalnya Hanifah, itu aksesnya bukan akses server tapi akses domain. Nah gitu, kayak contoh Google. Google itu sebenarnya komputer, cuman diakses publik gitu. Atau contoh misalkan Figma deh, Figma nih. Ini halaman Figma, ini kan disebut domain. Sebenarnya ini tuh adalah server aslinya ya. Ini tuh kita lagi akses servernya Figma. Cuman Figma kasih batasan. Lu nggak bisa ngakses seenak itu server gua, ini komputer gua. Lu kalau mau ngakses gua, nih gua kasih domain Figma. Lo kesini. Nah, pada saat kita kesini, Figma juga ngatur apa konten yang bisa gua kasih ke lo. Oh, gua ngasihnya ini aja deh Figma. Ya udah, kita dapatnya ini Figma. Makanya kalau Hanifa nanti dapat info gitu ya dari pengajarnya, ada namanya hosting, ada namanya server. Bedanya apa? Kalau hosting itu Hanifah cuman dapat eh, akses ke komputer tapi sebagian gitu, akses komputer tapi sebagian. Nah kalau Hanifah nyewa server, Hanifah dapat akses full satu komputer gitu. Nah kok aksesnya juga nanti beda, karena aksesnya beda maka nanti yang bisa Hanifah lakukan juga terbatas kalau di hosting. Kalau di server tidak terbatas, karena seperti halnya Hanifah nyewa komputer kalau server. Nah kalau hosting itu Hanifah bisa masukin konten di dalam hosting tersebut. Biasanya hosting itu isinya cuma satu folder. Contoh contoh ya, ini tuh server nih Hanifah, ini tuh server sebenarnya. Nah ini tuh server nih, ini server di home, ini adalah server. Hanifah bisa akses semuanya di sini ketika Hanifah sewa server. Tapi kalau Hanifah sewa hosting, Hanifah cuma bisa akses dokumen. Udah, semua hal yang mau Hanifah simpen udah di dokumen, nggak bisa di tempat-tempat yang lain gitu. Nah ruginya kalau Hanifah sewa hosting adalah Hanifah cuma bisa akses dokumen, dan saya sebagai pemilik server itu juga bisa akses punyanya Hanifah, karena punyanya Hanifah ada di dalam komputer saya gitu. Jadi kalau hosting tidak private datanya, itu sharing datanya, yang punya server bisa akses. Tapi kalau server itu datanya private, cuma Hanifah doang yang bisa akses gitu. Nah kalau dari mitra nggak mungkin pasti Hanifah dikasih server. Kenapa? Karena sangat nggak mungkin gitu. Artinya kalau Hanifah dikasih server, Hanifah dikasih komputer, dan itu komputernya bisa Hanifah akses seluas-luas mungkin gitu. Nah kalau hosting itu berarti Hanifah nggak ada server. Kalau hosting anggaplah di Notmailer ya. Nah Hanifah cuma nyampe sini doang nih, domain. Karena hosting nanti Hanifah cuma dapat domain.
Hanifa nggak bisa atur port sama servernya gitu. Kalaupun Hanifa bilang, Pak, saya mau masang email, saya butuh server sama port, gimana? Pasti nggak bakal diizinin. Tapi kalau Hanifa mau nyoba, nggak apa-apa, coba aja dulu bilang, siapa tahu kan dikasih ya, lumayan. Tapi sih kalau menurut saya nggak mungkin, karena ini takut orang lebih riskan buat ngasih ke orang lain, biasanya kayak gitu, sangat-sangat riskan. Paling Hanifa cuma dikasih domain, dan di dalam domain ini nggak bisa kita setup nih karena ada port. Nah, port sendiri defaultnya yang ketika Hanifa nyewa hosting atau Hanifa dapat akses hosting, port itu cuman dikasih 80, sedangkan kita butuhnya bukan 80, 465 gitu. Kalau mau biar bisa dapat 465 gimana, di servernya di setup untuk dibukakan port 465, itu lebih riskan lagi gitu. Makanya kalian diskusi dulu terkait ini, ngirim email, karena kita nggak bisa sekonyong-konyongnya itu kirim email sebenarnya aslinya ya. Kita harus tahu juga minimal arsitekturnya, kebutuhannya apa. Ketika kita punya fitur ini, resource yang kita punya ini memungkinkan enggak untuk bisa ada fitur tersebut. Kalau misalnya tidak memungkinkan, pilihannya cuma dua, dibeli resource-nya atau disediakan resource-nya, atau dihilangkan fiturnya gitu. Kemungkinan cuma dua ya. Nanti Hanifa diskusi sama teman-teman lah. So makanya forgot password gua skip dulu, tunggu kalian dulu nanti. Kalau kalian ada server sih gua sih nggak masalah ya, cuman kalau misalnya nggak ada ya repot. Nih bang, kan sebelumnya kan kita udah buat UI-nya tuh cuma login sama si sign up gitu. Terus dari mentor di komentar katanya kok nggak ada lupa passwordnya gitu. Jadi mungkin ya udah kita buat nih lupa passwordnya. Oh gitu. Kalau mau gini, nah pertanyaan kan lagi, kalau gua pakai forgot password ngirim email sedangkan gua butuh server dan domain, gimana? Kalau mau gini nih Pak, kalau kita kirim WA juga kita butuh WA nya, butuh server WA. Ini agak susah sih, emang kita butuh server. Masalahnya satu-satunya jalan tuh cuma butuh server supaya bisa mengaktifkan fitur ini ya. Kalau misalnya kita cuma bikin halamannya doang mah ya nggak apa-apa, cuma nggak kepake bahasanya gitu. Nggak ada apa-apa di sini tuh, cuman template doang udah di website, dipakai mah nggak bisa. Itu doang sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau maksakan ya terserah sih. Paling ditanya dulu kali bang ya sama mentor. Ini dipakai apa enggak gitu. Paling gini Pak, kita paling Hanifah bilangnya gini, Pak kita udah cek ya kebutuhan untuk forgot password via email. Kebetulan kan kita nanti butuh domain, karena kalau pakai Google nggak bisa. Terus eh, apa, kita juga butuh server nih gitu untuk bisa memungkinkan ini berjalan gitu. Nah kalau misalnya contoh nih di download mailer kita bisa pakai forward email nih, ada contoh ya, ada contoh forward email, cuman kita ada pricing ya. Kalau mau bayar sih nggak apa-apa ya gitu. Nah nanti Anima paling bilang gitu aja, Pak kita butuh server kalau buat email. Paling kita untuk forgot password eh, nggak ada solusi ya sebenarnya kalau buat user lupa email, lupa password itu. Oh paling gini ya Niva, paling gini, kita bikinnya gini, forgot password kalau misalnya memang Hanifa nggak ada server ya sama teman-teman, paling desainnya diganti jadi nggak inputan. Kita nggak inputan, kita bikin gini di tombol, terus kita
tulisannya gini, send email to admin gitu, send email to admin. Ketika diklik send email, dia langsung buka Gmail gitu, Gmail, dan mengarahkan ke email admin gitu, untuk ngetik ya, ngetik sendiri gitu, bro gue minta email, gue minta password email gue dong gitu, gue lupa email gitu. Nah itu bisa tuh, paling kayak gitu. Kalau Hanifah nggak ada server ya, solusinya jadi pas di desainnya tuh nggak ada inputan, yang ada tuh cuman send email to admin gitu. Jadi pas diklik langsung forward ke halaman Gmail si user tersebut untuk mengetik email dan dikirimkan ke admin bahwasanya saya minta password baru. Nah itu solusi paling simple kalau misalkan emang fitur forgot password itu tuh pengen tetap ada tapi nggak punya server, bisa kayak gitu ya. Makanya Hanifah diskusi lagi aja, cuman kalau ide dari saya sebenarnya kayak gitu, karena memang balik lagi kebutuhan sih, server itu butuh kalau untuk ada fitur email atau WA gitu. Nah terus itu jadi ya kita nanti lanjutin lagi besok. Nanti Hanifah diskusi ya sama teman-temannya gimana enaknya, baiknya seperti apa dan gimana enaknya, paling kayak gitu sih. Cuman ya untuk punya email ya nanti Hanifah mesti ada, jadi nggak mungkin nggak ada gitu. Gitu sih paling dari saya. Nah selebihnya sih ya udah, gue nanti bakal coba skip dulu terkait apa si forgot password. Ya pasti Hanifah sampein aja ke teman-teman kayak gitu, bahwasanya emang ya kebutuhannya kayak gitu, mau nggak mau gitu. Harus ada apa namanya server. Nah terus nanti Hanifah juga beresin soal ini nih Hanifah. Nah ini nih destination ya. Nah ini kan kita kemarin kan, nah ini nih filter ini nih, yes that's right kayak gitu betul. Nanti munculnya ini ya, Aceh bla 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 bla. Oke bisa, oke ini udah fix, bagus. Nah ini tinggal di dalam nih detail berarti, karena besok mungkin malam ya kayaknya. Oh gini kita bakal bagi, besok kita bakal bikin sign up sama detail ini sama destination list. Untuk detailnya kita bikin minggu. Oke untuk detail kita bikin minggu. Nah gitu kita ngejar yang itu detail minggu, paling kayak gitu aja. Yang penting Hanifah sampein aja yang tadi terkait itu. Sama nanti mungkin besok kalau sempet ya kita cek lagi soal ya ini nih, model kayak ada video kan, terus ada gambar ya, kayak gitu gitulah, konten-konten kayak gitu. Sama register nanti dicek lagi, sama ini juga dicek lagi detail. Udah sih paling itu doang sih. Gimana, ada masukan dari Hanifah atau teman-temannya? Karena kalau misalnya nanti Hanifah sama teman-temannya nggak paham gitu ya, nggak apa-apa, tanya aja. Bang mau tanya dong bang, Gimana tuh? kayak user profile nih, ini gimana nih bang? Oh user profile, bentar gua coba iniin dulu. White left 0 right
di sini sih salah. Sebentar nih Pak, gua benerin gambarnya dulu. Nah, sebentar. Capacity-nya. Nah, oke. Enggak ya ini ya. Oh, yang di atas ini dong. Oh, yang di sini nggak pakai capacity. Tadi mana? User profile. Oh, ini ya. Bentar. Gue mikir dulu. User profile ya. Sebentar. Gue cek sama yang lainnya dulu. Oh gini nih Val, user profile itu nanti unik ya sebenarnya, karena Hanifa itu kalau misalkan bikin website itu nanti perlu tahu requirement sebenarnya. Jauh sebelum bikin UI harusnya kalian tuh bahas tentang requirement. Kenapa? Karena requirement itu penting. Contoh ketika Hanifa ada login register, mau nggak mau kan harus ada user profile, karena nggak mungkin login register nggak ada user profile. Nah, user profile sendiri fungsinya buat apa? Nah, kalau di sini kan kita cek ada menu profile, ada menu notification, sama password and security. Nah, berarti kan yang ditampilin sekarang kan adalah menu profile. Oke, nah sama sebelahnya tuh edit profile. Nah, terus sekarang ada dua menu lagi tambahan, ada notification sama password. Password itu kan sebenarnya isinya kayaknya sih tebakan gua, imajinasi kalian itu adalah terkait forgot password gitu, atau mungkin ganti password, email address, email password. Nah, kalau misalkan password and security itu isinya adalah ganti password, gak mungkin dong lupa password. Kalau lupa password kan ya buat apa lupa, orang udah login di dalam user profile ini, udah login, gak mungkin lupa. Jadi password and security itu isinya gak mungkin forgot password. Isinya ya gue nggak tahu ya, cuman kebayangan gue sih kayaknya itu terkait edit password. Cuman masalahnya edit password juga udah ada di dalam edit profile. Nah, ini yang gue agak rancu ya, nggak jelas nih. Terus itu perlu didiskusin, karena penting apa enggak itu kita harus tahu. Kalau misalnya nggak penting nggak usah sebenarnya. Karena itu nanti malah jadi aneh websitenya. Kita berusaha buat ngasih fitur sebanyak mungkin, padahal sebenarnya nggak penting, dan itu tuh nggak jelas arahnya kemana. Nah, itu malah jadinya jelek nanti websitenya, meskipun kelihatannya fiturnya banyak lengkap, padahal isinya pas dicek-cek mah nggak jelas gitu kan, sama aja bohong. Nah, password dan security itu nanti harus dibahas ya sama kalian, karena yang punya ide kan kalian. Itu harus disesuaikan nanti kebutuhannya buat apa sih sebenarnya si UI UX nya itu bikin AI gitu. Karena asal Hanifa tahu, kalau bikin UI UX itu setiap kali ada satu halaman itu idealnya adalah langsung ngasih laporan ke si programmernya, ini gua ada halaman ini loh, coba di review. Nah, nanti dari sisi programmernya melakukan review terhadap UI. Nanti programmernya bakal ngasih tahu, oh yang ini nggak mungkin nih, oh yang ini mungkin, oh yang ini nggak masuk akal. Nah, ketika udah baru nanti si UI UX nya nge-review ngecek lagi gitu, ngerevisi lagi. Nah, itu sebenarnya harusnya idealnya kayak gitu nanti Hanifah, itu sih. Nah, terus ya ini di situ agak repotnya. Sama tadi kan ada notification. Nah, notification itu udah sangat-sangat pasti harus butuh server ya, nggak mungkin kita nggak ada server kalau pakai notifikasi. Dan notifikasi juga itu nanti skopnya makin gila. Kalau Hanifa bikin ini untuk memang ada startupnya,
ada startupnya nih, beneran ada startup jalan gitu, notifikasi itu masuk akal lah nih Pak, sangat-sangat masuk akal dan kayaknya harus. Tapi balik lagi, kebutuhan akan server harus juga dikasih, harus juga disediakan kalau misalkan emang kalian sama teman-teman mau bikin startup. Gitu sih. Terus ada lagi yang mau ditanya? Cukup sih bang, tapi kalau untuk besok itu kira-kira gimana tuh bang? Maksudnya untuk besok itu kira-kira gimana ya? Kan si abang katanya kalau bisa tuh apa sih malam ya? Ya paling gue Gimana? bisa bisa santuinya itu karena gue besok ada acara di Serang, jadi mungkin gue bisanya habis maghrib ya Hanifa gitu. Nah habis maghrib kan gue bisanya, cuman kan gue kan nggak tahu dong jadwal kalian, mungkin kan kalian tuh gue lagi ribet malam minggu nih gitu, misalnya contoh malam minggu gue mau main mau nonton apa gimana ya terserah gitu. Jadi makanya gue tuh nanya juga ke kalian gitu, maksudnya Hanifah tanya juga ke temen-temen gue mau eh, ada acara nih misal malam minggu bla 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 nggak bisa ya. Kalau teman-teman Hanifahnya pada nggak bisa, termasuk Hanifah sendiri juga nggak bisa untuk Google Meet, ya kalau gue sih nggak masalah ya. Ya Google Meet ini kan sebenarnya eh, kebutuhan kalian aja, kalau kalian nggak mau Google Meet juga nggak apa-apa gitu. Ya gue nanti paling ngodingnya sendiri, nggak harus Google Meet gitu, cuman kayak gitu sih. Cuma kalau kalian mau Google Meet ya silahkan, paling gue bisa Google Meetnya habis maghrib gitu. Kebetulan gue juga paling, cuman kalau gue ngodingnya sih nggak mungkin habis maghrib, mungkin ya siang ke sore juga. Kalau gue lagi sempet ngoding ya gue ngoding gitu, kalau misalkan enggak ya enggak. Cuman yang paling make sense sih gue ngodingnya nanti habis maghrib gitu. Kalau misalkan kalian mau ngikut ya udah berarti habis maghrib dibuatin aja eh, Google Meet-nya. Ya rencananya sih kita besok tuh mau beresin UI-nya bang. Oke, terus Eh, saya juga sempat udah ngasih tahu sih ke teman kalau kemarin dan hari Minggu tuh full bisa nggak ya gitu. oke, Cuma kan betul tuh betul. Nah itu apa ya, paling 1 minggu gua full. Jadi kalian kan kalau misalkan gini ya kan, selama ini kan Google Meet itu kan kalian nggak full ya timnya. Sedangkan kan kalau kita lihat di sini kan ada Sofia bla 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 siapa gitu lah mungkin. Nah siapa tahu ada Mulyadi sama Deriamsi sama, nah ini Sofia ini siapa ya, ini instruktur kalian apa teman kalian? itu PM bang. Cuma dia Temen. kan dari Bogor. Cuma kan kalau PM kan emang harus netral sih. Oh Mungkin diajak. oh iya itu maksudnya PM-nya juga kan selama ini kan kayaknya nggak ada ya. Nah itu maksud gua, kalau misalkan kalian memungkinkan hari Minggu pada ngikut ya nggak apa-apa, ikut-ikut aja. Cuman kalau misalkan kalian teman-teman yang lain nih mau dapat progres, kan selama ini kan Hanifah aja nih yang ada nih, Hanifah yang tahu betul progresnya langsung. Cuman kan teman-teman pada nggak tahu progresnya. Nah itu kenapa gua ngupload gitu recordnya, gua upload recordnya biar nanti teman-teman yang lain juga bisa dapat progres infonya tuh kayak gimana gitu. Ya harapan gue sih kalian pada ya datang apa enggak terserah sih. Kalau gue sih kalau mau ikut pada ngikut ya silakan, enggak juga silakan kalau gue. Gitu aja sih. Cuman gue pasti ngodingnya tuh minggu ya sekitar jam 9 jam 10 lah, jam 9 jam 10 nih Pak. Mungkin minggu gue mulai ngodingnya jam segitu. Kalau misalnya kalian mau pada ngikut ya udah bikin aja Google Meet-nya. Siang bang ya. Ya jam 10-an lah.
jam 10-an, jam 10 jam 11 lah, jam 10 jam 11 nggak apa-apa, jam 10 jam 11. Khawatir kan kalian mungkin yang cewek-cewek harus bersih-bersih dulu apa segala macam, atau beli sarapan dulu gitu. Jadi udah jam 10 jam 11 paling gua ngoding. Kalau misalnya mau ngikut ya wes gas Google Meet lagi. Iya bang, mungkin paling kita ikutnya minggu sih bang. Oh Besok gitu. soalnya mau showcase-nya. Sabtu apa? Kenapa? Sabtu kan kita mau ngerjain showcase nih sama mobile juga ada rencana. Oh gitu. Ya udah berarti Sabtu kita nggak Google Meet ya. Kita goalnya Minggu gitu. Iya bang. Oke, nggak apa-apa, bebas, bebas. Bebas ya wes kalau gitu. Nah, ini terakhir ya progres kita. Tinggal halaman home kasih video sama tulisan. Nah, ini sebenarnya tuh harusnya nggak ada hardcore gininya. Tapi nggak apa. Nah, ini testimoni footer juga nanti inget-inget aja ya Niva ya, takutnya gue lupa soalnya, makanya gue review ulang. Footer ini belum ada icon sosial media, nanti Hanifa kirim aja icon sosial medianya ke Gmail gue ya yang tadi. Terus ini belum ada linknya. Oke, destination besok, local guide minggu, about us ini udah oke semua. Bang sebelum izin tanya bang. Gimana? Itu sebenarnya puter sama nahbar tuh gimana ya? Maksudnya saya kurang paham sih. Saya kira kan mungkin nanti puter ini bakal local guide ini bakal nyambung ke ini gitu. Oh enggak, gini Hanifah sebenarnya. Kalau misalnya Hanifah lihat di halaman-halaman website apa aja itu websitenya, itu pasti nanti ada footer, ada navbar. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kok ada di sini ada, di atas ada? Itu sebenarnya gini, idenya awalnya kenapa ada kayak gitu? Karena kalau navbar itu kan navigasinya ada di atas nih. Nah, kalau misalkan kontennya ya ada di sini di dalamnya, di bawah, dan website cenderungnya kita scrolling. So, makanya kalau misalkan kita scroll ke bawah, lah navbarnya nggak ada nih gitu. Ketika gue mau pindah halaman, gue harus balik lagi gitu. Jadi kesannya buat orang tuh bulak balik gitu. Nah itu tuh kalau untuk anak-anak UI UX itu tuh bahasanya tuh ini jelek gitu, ini nggak sesuai dengan pattern gitu, ini sangat tidak apa ya, tidak memenuhi standar UI UX gitu. Kalau misalkan gua udah masuk ke halaman about us misalkan, terus gua karena penasaran gua liat konten, gua scroll, terus gua mau balik lagi ke home nih, oh gua harus scroll lagi ke atas. Wah ini enggak nih kalau buat anak UI UX gitu, ini jelek, ini harus dirubah. Nah cara rubahnya, nah kayak contoh di sini nih, ini kan footer nih. Nah cara rubahnya itu gimana? Akhirnya anak UI UX punya ide untuk juga biasanya beberapa konten-konten tambahan itu dimasukin di sini. Ada footernya. Tujuannya adalah apa? Supaya ketika gue udah ngeliat konten ke bawah, oh gue mau pergi ke halaman selanjutnya, gue nggak harus scroll lagi ke atas. Di sini udah disediakan sebenarnya gitu. Nah kalau contoh di halaman lain ya, contoh di kompas.com, footernya jadi banyak sebenarnya. Sedangkan kalau misalkan navbar tuh ya cuman segini-segini doang. Nah itu biasanya ada beda terkait kebutuhan. Kalau navbar itu biasanya gambaran besar atau kelompok-kelompok, kayak contoh misalkan ada about us, dalam about us nanti ada menu lagi, ada menu lagi, ada menu lagi gitu. Nah kita kelompokin semua menu ini jadi kelompok apa nih? Oh ada kelompok about us, oh ada kelompok destination, oh ada kelompok local guide. Nah kelompok-kelompok itu kita taruh di navbar. Nah kalau untuk footer itu nggak per kelompok, biasanya untuk konten-konten yang memang bisa menarik gitu. Karena ide awalnya tuh footer itu dipakai di website-website
yang jualan gitu loh, website ya jualan gitu isinya. Makanya footer biasanya cenderungnya terkait info-info yang bisa menarik orang untuk ngeklik gitu. Kayak contoh ada nasional, internasional. Di sini kan nggak ada tuh internasional, cuman gue tertarik nih sama internasional, ya udah gue klik. Makanya footer cenderungnya ya terkait internasional, apa sesuatu yang bisa menarik gitu. Kalau navbar itu gambaran besar. Kalau di Kompas juga kan ada navbarnya di news, pas klik news pada banyak lagi. Nah ini kan kelompok sebenarnya, ini kelompok berita, ini kelompok teknologi, ini kelompok otomotif. Nah kelompok-kelompok gambaran besar tuh ditaruh di sini, dimunculin gitu. Soalnya ini puter dapat saya revisi sih. Ya gitu sebenarnya. Nah terus juga footer itu biasanya nggak sama kayak navbar sebenarnya ya. Sebenarnya umumnya tuh gitu nggak sama. Jadi kalau di navbar ada, di footer biasanya ya nggak ada lagi gitu. Biasanya tuh nggak ada lagi karena footer sama navbar itu beda hal yang berbeda gitu. Nah biasanya nggak ada karena kalau di footer itu isinya apa, sesuatu yang sifatnya informatif atau menarik. Contoh, oh ini ada apa namanya, moto dari Destinify gitu, terus ada kapan dibuatnya, siapa yang buat, ada sosial media gitu. Nanti kan sifatnya informatif tuh, tapi memang menarik gitu. Nah kalau kayak menu-menu nih ada local guide, destination, itu kebanyakan ya orang nggak bakal taruh lagi karena di sini udah ada. Nah biasanya cenderungnya kayak contoh terms and condition nih, misalkan ternyata harus ada, ya udah taruhnya di footer. Karena kalau terms and condition kelompok mana nih, nggak ada kelompoknya dia gitu, ya udah nggak usah taruh di navbar, taruhnya di footer tuh. Berarti ini hapus saja kali Bang ya, information local guide sama destination. Iya terserah sih kalau gue ya, kan kalian yang punya ide gitu. Kalau misalnya gini, kalau tanya ke gua gimana kalau misalnya gue yang ngoding ini project gua misalnya gitu, kalau gue sih gua hapus kalau gua. Cuma kan ini project kalian ya, gue sih terserah kalian. Ya deh hapus aja deh. Oh gitu, ya udah, nanti kita revisinya besok lagi aja, gampang aman. Yang penting dikasih dibikin note aja dulu sama kalian. Oke, paling gitu aja kali ya. Food malam ini udah begitu lumayan malam. Kita bakal ketemu lagi minggu berarti guys. Oke Bang. Oke sip, ya wes, sekian, gua tutup ya, gua cabut ya. Terima kasih Bang. Oke, assalamualaikum. Yang yang ayang, sini 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 sini.